Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Yunepto. Hari ini gue mau bahas fundamental dari sebuah project dari Holo atau Holochain atau yang kita tahu itu HOT atau HOT yang kita lihat di exchange beberapa hari lalu ataupun hari ini itu mengalami peningkatan harga ya di setiap tokennya. Nah, di video ini gue mau jelasin analisa dari gue pribadi atau versi dari gue. Nah, tetap kalian setelah dari video ini kalian tetap harus dior atau di your own research, tetap riset lagi lebih dalam mengenai project dari HOT tersebut gitu. Nah, di sini gue bakal ceritain fundamentalnya, tujuannya mereka apa, proyeknya seperti apa, dan gimana prospek ke depannya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, eh, siapa sih pendiri dan pencipta dari Holochain tersebut, atau siapa aja tim yang bergabung dalam project tersebut gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat timnya. Di sini ada banyak banget orang-orang hebat yang terkenal ya. Kalian bisa riset sendiri. Nah, di sini co-foundernya adalah Arthur Brock dan Eric Harris Brown. Di sini kita bisa akses ke Twitter dan LinkedIn-nya untuk ngecek lebih dalam. Tentunya Arthur Brock dan Eric Harris Brown ini, kalau kita lihat dari perjalanan mereka di LinkedIn ya, mereka ini sebenarnya udah expert di bidang cryptocurrency dan blockchain. Kalau kalian lihat, bahkan Arthur Brock sendiri merupakan code tester dari AI atau Artificial Intelligence. Nah, kalau kalian eh, perhatiin nih, pengen tahu lebih dalam produk roadmapnya seperti apa. Nah, Holochain ini sebenarnya udah ICO dari tahun 2018. Itu berada di phase yang pertama, yaitu Inception. Dan sekarang itu udah masuk ke phase-nya 3, yaitu Alpha atau Beta Tester. Jadi, The Holochain ini merupakan aplikasi dari Holochain. Seperti itu nih. Kita bisa lihat, harusnya phase 3 itu kan di 2020 atau 2021. Berarti harusnya phase itu kan udah berjalan. Nah, hmm, oke. Nah, apa sih Holochain itu? Nah, Holochain itu merupakan cloud hosting market untuk mendistribusikan aplikasi. Nah, host ini menggunakan Holochain ini kita bisa membuat aplikasi yang terdistribusi dengan internet. Nah, host Holo ini memungkinkan kita menggunakan perangkat apapun, mempunyai sistem ledger atau buku besar basis santai kita sendiri. Jadi gimana ya? Dengan menggunakan model holografik ya, kalau kalian logo Holochain itu kan di holonya kayak angka 8 kebalik gitu ya. Nah, itu menggunakan holografik untuk menyimpan dan melakukan transfer data kita sendiri sehingga kita bisa mengembangkan suatu platform yang merupakan next generation dari blockchain sehingga mereka nyebutnya sebagai holochain. Nah, kok bisa disebut sebagai next generation blockchain? Karena holochain ini memungkinkan untuk menyingkirkan proses dari konsensus yang biasanya ada di blockchain. Proses konsensus itu apa? Itu yang seperti yang gue jelasin kemarin di apa itu blockchain. Jadi kayak ada validator. Nah, bisa dibilang itu salah satu itu merupakan proses konsensus kayak gitu. Kita bakal menggunakan proses tersebut. Nah, holochain ini nggak memiliki batasan dalam scaling gitu, sehingga bisa terus meningkat dan bisa memuat banyak dApps atau berbagai teknologi aplikasi desentralisasi berbasis cloud. Nah, teknologi basis cloud ini memberikan pengguna-penggunanya hak akses dalam menyimpan berbagai data maupun file selama terhubung internet. Nah, penggunanya ini hak akses datanya ini akan mereka yang urus sendiri gitu. Ibarat kalau kita mau nyimpen data kita, ya kita yang bertanggung jawab atas data tersebut. Jadi data kita itu nggak bisa dipakai sembarangan oleh pihak manapun. Nah, karena kita sendiri yang mengontrol data kita ini, kalau data kita mau dipakai itu harus butuh persetujuan dari kitanya. Seperti itu. Sehingga data kita itu nggak bakal bisa dijual atau diekspos ke pihak luar seperti yang pernah terjadi di Facebook dan Cambridge Analytica gitu. Kalau kalian pernah contoh lainnya seperti misalnya kita pakai Facebook nih. Kita kan entah itu kita join grup, kita gabung, kita nonton video, kita gabung komunitas, kita ngobrol sama teman kita. Nah, itu semua data itu dicatat di dalam server Facebook. Dan Facebook itu menggunakan artificial intelligence untuk
memproses data kita nih. Jadi data kita tuh dibuat sebagai produk gitu. Kita jadi sebagai posisinya adalah produknya dari Facebook, bukan kita yang menggunakan Facebook. Kayak gitu. Nah, data dari produk ini akan dijual ke perusahaan lain sehingga itu bisa menguntungkan perusahaan tersebut dan juga perusahaan Facebook sendiri. Ibaratnya sih seperti itu. Nah, dengan kita menggunakan holochain ini, itu bakal menyingkirkan hal tersebut karena kalau orang mau pakai data kita, itu mereka harus izin dulu sama kita. Kita akan memberi akses atau enggak, kayak gitu. Nah, para pengembangnya sih percaya kalau aplikasi ini dibuat dibuat di dalam holochain ini bakal lebih ringan, lebih cepat dan lebih aman daripada blockchain lainnya. Kenapa? Karena yang tadi dibilang menghilangkan sisi konsensus ini, otomatis kita bakal langsung eh, data kita itu bakal langsung peer to peer gitu loh, tanpa harus melewati pihak si konsensus tersebut. Lebih aman karena ya itu data kita itu kita yang ngurus sendiri. Nah, selain itu, Holochain juga berharap dengan memanfaatkannya integrasi data digital di bawah kendali para penggunanya, si Holochain ini akan membebaskan kehidupan online kita dari kendali perusahaan-perusahaan pilihan atas informasi pilihan yang udah pernah kita masuk nih, kayak gitu. Maksudnya apa? Contoh kayak yang tadi tuh Facebook, terus kita googling kan juga pasti muncul dong keyword keyword terbanyak apa sih, kayak gitu. Keyword yang paling banyak dicari orang apa sih, atau kita misalnya kalian buka Tokopedia atau kalian buka Shopee terus search barang-barang tertentu, lalu kita buka website lain nih terus muncul iklan yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Pasti kalian pernah ya, misalnya kalian coba cari laptop murah gaming misalnya di Tokopedia, lalu kan buka website apapun tiba-tiba muncul iklan menawarkan produk laptop gaming murah gitu, padahal kita niat kan cuma iseng searching, bukan berarti pengen bener nyari. Nah, itu kan mengganggu. Nah, itulah data kita digunakan dijual untuk ads tersebut, salah satunya sih seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat Holochain sendiri udah pernah digubris nih sama majalah Forbes, Cointelegraph, World Economic Forum, Crypto Ticker, dan Adweek. Selain itu, lebih lebih rumitnya bahasa lebih rumitnya lagi ya, Holochain itu yang tadi gue bilang merupakan sebuah open source framework yang baru untuk peer to peer aplikasi. Jadi kita langsung memungkinkan dari kita pengguna ke pengguna lain gitu tanpa melalui pihak ketiga. Jadi ya Holochain ini lebih kayak memanusiakan manusia lah istilahnya, kayak gitu. Nah, Holochain sendiri juga didukung nih sama banyak orang seperti Indonesia Puloyusira, itu merupakan Head of Strategy dari Research Deloitte, eh, Center of the Edge. Terus ada Jim Cook, merupakan former Mozilla Chief Financial Officer atau co-founder Netflix. Lalu ada Tom LaForge, merupakan former Global Director of Human and Cultural Insight dari Coca-Cola. Selain itu, Holochain ini membantu orang gitu, kayak tadi memiliki datanya sendiri sehingga datanya nggak bocor, lalu mengontrol identitasnya mereka sendiri, lalu mengkonekkan aplikasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi nggak bakal ada tuh aplikasi yang kita nggak pakai tapi tetap ada gitu. Lalu transaksinya tanpa centralized system, berarti tetap bakal decentralized. Terus dibuat lebih cepat, lebih ringan, lebih murah gitu. Kenapa lebih murah ya? Itu karena nggak ada konsensusnya, jadi kita nggak perlu bayar biaya apa ya, reward untuk para validator atau konsensus itu sendiri. Lah, terus apa lagi ya? Mungkin intinya sih gitu aja sih kalau untuk analisa gampangnya ya. Intinya holochain ini tujuannya ya, kita udah tahu nih blockchain itu bagus gitu loh, membantu manusia dan merupakan teknologi masa depan. Nah, holochain ini ibarat lebih maju lagi daripada blockchain, ibaratnya upgrade versi duanya blockchain lah. Kalau si holochain ini berhasil projectnya, tentu aja bakal luar biasa gitu loh. Tapi eh, ada ketakutan juga. Kenapa? Karena blockchain sendiri saat ini itu masih proses
eh, berjalan gitu, masih proses supaya bisa diterima oleh masyarakat dunia. Em, kita lihat kan walaupun blockchain itu bagus tapi masih banyak penolakan kan, entah itu dari pemerintah, entah itu dari masyarakatnya sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau holochain ini berjalan gitu loh? Apakah akan banyak yang pakai atau enggak gitu? Sedangkan blockchain sendiri pun masih banyak terjadi penolakan kayak gitu. Eh, paling itu aja dari fundamentalnya si holochain dan tujuannya si holochain ini. Sekarang kita lihat analisa dari harga dari HOT sendiri. Di sini kita bisa buka dicek di CoinGecko untuk holochain sendiri. Kita bisa lihat holochain saat ini merupakan rank 28 market cap dari market cap. Untuk masuk ke rank 100 saja itu sebenarnya udah susah banget gitu. Berarti koin ini banyak yang ditransaksikan, tapi dia berhasil masuk ke rank 28 itu merupakan pencapaian luar biasa sih kalau menurut gua. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, supply-nya tokennya Holochain sendiri itu sebanyak 177 miliar 619 juta 433.541 token. Jadi tokennya sendiri udah dikeluarin semua supply-nya dan ada batasnya yaitu 177 miliar. Nah, lalu gimana dengan si market cap-nya? Untuk transaksi volumenya hari ini ya, kita bisa lihat di sini. Di Binance itu, untuk di Binance-nya sendiri HOT itu sudah masuk ke transaksi sebesar volume 1,8 billion ya, 1,8 billion dengan total cap pasar itu sebesar 52 sekian gitu. Kalian bisa lihat besar banget sih. Jadi ini kenapa hari ini terjadi peningkatan, karena ya ini cap pasarnya termasuk besar dan volume juga udah besar banget gitu loh. Binance sendiri hari ini tuh hanya sekitar 1,51 billion gitu, dan HOT bisa melebihi volumenya si Binance BNB token. Nah, kalau kalian lihat datanya dari grafiknya sendiri, kita max dulu ya. Oke. Nah, kalau kalian dari max itu si HOT ini itu di ICO itu ini ya pada April 2018 gitu, dengan harga per tokennya adalah 5,69 perak. Nah, selama dari tahun 2018, 19, 20 itu token itu harganya stabil gitu di 5 sampai 8. Dia paling tinggi itu di Alta Market itu sekitar 33,64. Nah, akhirnya di tahun 2011 mulai naik. HOT mulai dilirik, mulai dibeli, dan mulai naik ke all time high-nya itu sekitar 400-an. Kalau kita lihat di oke, itu menyentuh 429 perak per token. Jadi kalau kalian lihat dalam satu tahun itu udah kenaikannya sekitar 7.190%. Jadi buat yang beli di satu tahun lalu nih, wah itu cuannya gede banget. Nah, kalau kalian lihat sendiri, HOT bisa beli di mana aja sih? Nah, HOT itu bisa dibeli di exchange ya, di Binance tentunya, di Paribu, di Todex, dan BKEX. Nah, di sini kita bisa lihat di Binance sendiri dengan pairing HOT USDT itu mempengaruhi volume sebesar 39,57%. Ya, dan lalu harganya pun saat ini berarti udah 400 ya. Coba saya cek itu. Oh ya, kan di sini ada Binance. Di sini kita bisa lihat ya harganya.
Sebentar. Ya, untuk sekarang itu jam tanggal 4 bulan 4 2021 jam 23.05 itu berada HOT berada di harga 397 perak per token. Jadi sekarang lagi apa ya? Sideways. Nah, kalau kalian perhatiin di sini kenapa tahun ini 2021 dia mulai dilirik dan mulai naik karena ya yang tadi kita lihat Holochain itu udah masuk ke tahap eh, fase ketiga gitu loh. Pada tahun 2021 ini Holochain udah masuk ke tahap fase ketiga sehingga udah banyak yang lirik nih karena proyeknya akan mulai berjalan itu. Nah, kira-kira Holochain itu em, Holochain itu bisa naik sampai berapa sih? Kira-kira udah telat apa masih bagus sih buat masuk di harga sekarang? Nah, di sini gue bakal bandingin sama koin yang dulunya juga tidur lalu tiba-tiba bangun menanjak tinggi ya. Di sini kita bandinginnya, gue bandinginnya sama Doge. Yang pertama gue bandingin sama Doge dulu. Nah, buat yang belum tahu, Dogecoin itu intinya koin meme yang dibuat dengan nggak punya dengan supply itu nggak ada batas gitu loh, otomatis bakal terjadi inflasi. Nah, Doge sendiri sekarang rank 18 nih karena kemarin seperti pom-pom sama Elon Musk. Nah, kalau kalian lihat sendiri Doge itu dalam satu tahun itu naik sekitar 2.600,9%, sedangkan Holochain itu naik dalam setahun itu 7.190%. Itu yang pertama, perbandingan udah jauh banget deh ya, perbandingan udah jauh banget. Lalu hmm, supply yang beredar sekarang Doge itu sekitar 127 miliar, 129 miliar ya. Kalau kalian lihat 129 miliar, 45.158.152 token Doge. Oke, nah Doge yang awal harganya murah banget aja ya, 4 perak. 4 perak ya, berarti kan kurang lebih mirip kan sama si HOT yang awalnya cuma 5 perak gitu loh, cuma beda tipis. Nah, Doge yang awal dibuat cuma tujuannya meme doang, nggak ada fundamental, ibaratnya tuh nggak ada proyek di sana, nggak ada tujuan yang jelas karena memang cuma buat meme, buat orang donasi, eh, supply-nya nggak terbatas, itu bisa menyentuh harga paling tinggi itu kemarin sekitar 1.108 gitu loh. Nah, kalian bayanginnya gimana dengan HOT ya, HOT yang supply-nya itu terbatas, lalu punya proyek yang luar biasa bagusnya gitu loh, punya proyek yang luar biasa bagusnya dan orang-orang di belakang tersebut aktif mengembangkan proyek yang luar biasa itu gitu loh. Kalian bisa bayangin sendiri aja seperti apa kira perbandingannya gitu loh. Nah, kira-kira HOT ini bisa keberapa nih? Kalau menurut gue pribadi, minimal ya, minimal HOT itu harusnya bisa mencapai 1.100 ini dari Dodge. Minimal dia bisa setara atau melewati si Dodge. Gitu loh. Itu minimalnya gue pribadi gitu loh. Minimal gue itu minimal bisa 1.100. Tapi dengan teknologi Holo yang bagus banget projectnya, harusnya dia bisa lebih dari 1.000, entah itu $1, $10, bahkan $100 gitu per tokennya. Kenapa gue bilang gitu ya, kayak tadi karena Edgewise ini bakal menggantikan blockchain-blockchain yang ada saat ini gitu loh, kalau proyeknya berhasil. Jadi eh, gue tekankan mungkin kalian harus lebih bijak sih kalian, kalau kalian memang udah memilih HOT ya kalian harus yakin gitu. Tapi kalau kalian ragu-ragu mendingan nggak usah gitu, karena proyek ini kan
Baik lagi yang tadi gue bilang, kalau berhasil gitu, kalau nggak berhasil bagaimana, sedangkan blockchain sendiri itu masih sulit diterima di masyarakat seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa diterima ya, kayak gitu. Lalu selain itu HOT kan, kalau kalian lihat di sini, HOT itu terbesarnya transaksi terjadi di Binance gitu. Sedangkan kita tahu sendiri Binance itu merupakan exchange nomor satu di dunia gitu. Merupakan exchange nomor satu di dunia dan kebanyakan terjadi transaksi di Binance. Jadi otomatis ya kalau dari menurutku sih sesuatu ini bakal terus berkembang ya, karena pengguna Binance juga makin banyak dan bertambah gitu. Paling ya itu aja sih analisa singkat dikit dari gua. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira HOT bisa naik ke berapa sih? Dan kira-kira kalian udah ambil berapa dan di harga berapa gitu? Dan apakah udah tahu atau enggak? Menurut gue pribadi, karena yang tadi gue bilang ya, kira-kira HOT menurut gue bisa sampai 1000, melewati Dodge gitu ya, menurut gue belum telat sih. Belum telat masuk gitu. Justru menurut gue sayang banget kalau nggak masuk itu, kalau dari gue pribadi. Tapi balik lagi, kalian harus tetap do your own research gitu. Oke, paling sampai sini aja pembahasan gue mengenai HOT. Semoga apa yang gue jelasin itu bisa kalian terima, masuk dalam bayangan kalian, kira-kira ini bagus atau enggak. Ya tetap kalian harus ngeriset lagi sendiri deh, biar lebih yakin lagi gitu. Oke, gue ucapin goodbye, bye bye.